Masih disiarkan secara langsung dari Jakarta Creative Hub dalam rangka HUT DKI Jakarta yang ke-494. Saya Mutia Septiani. Selamat datang kembali di kelas personal Jakpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee. Selamat datang kembali di sesi 4 kali ini. Kita akan membahas lagi-lagi, kita masih membahas perihal entrepreneur, apalagi untuk kalian para UMKM dan juga para penonton yang telah menyaksikan live langsung dari YouTube Shopee Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dan Shopee Live masih menyaksikan kelas personal Jakpreneur Fest 2021. Nah, sesi keempat kali ini sangat menarik sekali. Tadi sudah diberikan teaser di akhir sesi ketiga kita akan membahas perihal pembukuan. Masalah krusial yang biasanya dihadapi oleh UMKM ini adalah masalah keuangan biasanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemilik UMKM dalam mengelola, kemudian membukukan keuangan usaha, sehingga tentunya pemasukan dan pengeluaran keuangan tidak tercatat secara jelas dan juga rapi. Pencatatan sederhana sebenarnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Melalui pembukuan, pemilik UMKM dapat melihat kondisi dan perkembangan bisnis, termasuk keuntungan dan kerugian perusahaan. Penasaran gimana sebenarnya pentingnya pembukuan dan bagaimana cara pembukuan yang baik yang benar, terutama untuk kalian para UMKM yang sedang menonton. Sekarang Mutia telah ditemani oleh Mario Nicholas, Head of Products Buku Warung, yang akan membahas soal pentingnya pembukuan dalam kegiatan usaha UMKM. Selamat sore Mario. Selamat sore Mutia, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik, sehat. Lagi work from home juga ya, kebetulan ya? Iya, dan baru vaksin kemarin. Oh, semoga sehat-sehat ya dan recovery-nya juga cepat. Right, Mario, kita akan membahas pembukuan untuk UMKM. Ini lumayan teknikal sebenarnya pembahasannya, tapi kita simpulkan di akhir begitu ya di sesi keempat karena memang salah satu yang paling penting juga apalagi untuk keberlangsungan UMKM. Silakan Mario dengan presentasinya. Oke, terima kasih Mutia. Ini presentasi dari saya yang present atau filenya akan dipresent dari tim? Sure, Oke, dari mana langsung ya? Oke. selamat sore semuanya. Oke, ya selamat sore semuanya. Tadi Mbak Mutia sempat mention ya kalau pembukuan itu teknikal. Sebenarnya bukan teknikal. Sebenarnya pembukuan something yang sangat mudah, yang sebenarnya sudah banyak yang melakukan saat ini dengan pencatatan keuangan di buku-buku, yang bukunya biasanya besar gitu ya, pakai bolpen. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan pengetahuan teknis, tapi yang dibutuhkan itu memang motivasi dan kemauan yang tinggi. Oke, slide berikutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Mario dari aplikasi Buku Warung. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah pernah dengar aplikasinya atau mungkin juga sudah menggunakan. Jadi aplikasi Buku Warung ialah aplikasi yang sengaja kita bikin untuk membantu kegiatan keuangan UMKM di Indonesia, di mana fitur utama yang kita hadirkan dalam aplikasi Buku Warung ialah pencatatan keuangan, baik itu untuk pemasukan, pengeluaran, pencatatan utang pelanggan, kemampuan untuk melihat laporan kegiatan usaha, baik harian, mingguan, bulanan. Lalu kita juga punya fitur pembayaran digital. Nah, semua itu dikemas dalam satu aplikasi yang bernama Buku Warung. Buku Warung sendiri saat ini sudah digunakan lebih dari 6,5 juta UMKM di Indonesia, dan sudah berumur juga 1,5 tahun. Dan kita saat ini terus mengembangkan produk kita untuk lebih menyesuaikan lagi dengan kebutuhan UMKM di Indonesia. Berikutnya. Ya, ini ada satu video dari kita yang untuk menggambarkan Buku Warung itu seperti apa. Bisa di-play? Kalau nggak bisa di-play, bisa kita skip ke slide berikutnya.
Oke. Nah, pasti teman-teman semua di sini udah pada tahu dan udah pada ngerti ya, pasti lebih pintar juga dari saya. Jadi untuk UMKM sendiri di Indonesia kan dibagi menjadi 3, mikro, kecil, dan menengah. Mikro sendiri yang saat ini merupakan kontribusi terbesar ya dari semua jumlah UMKM di Indonesia, itu lebih dari 90% UMKM di Indonesia itu di ukuran mikro. Ialah mereka yang memiliki aset bersih kurang dari 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan hasil omset per tahun itu kurang dari 300 juta rupiah. Nah, untuk usaha kecil dan menengah, definisinya bisa dilihat di situ. Kalau yang usaha kecil itu omset per tahun antara 300 juta sampai 2,5 miliar, dan menengah omset per tahun 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, di Indonesia sendiri, dan saya yakin juga pasti banyak sih di sini teman-teman peserta yang saat ini pasti termasuk dalam usaha mikro. Berikutnya. Oke. Nah, tapi kenyataannya, kontribusinya memang besar. Tapi kenyataannya, melalui riset, itu 25% dari semua UMKM di Indonesia itu gulung tikar setelah tahun pertama. 35% gulung tikar setelah tahun kedua, 44% gulung tikar setelah tahun ketiga. Nah, ini juga dipengaruhi dengan situasi pandemi yang terjadi 1 tahun belakangan ini, di mana di saat yang sama banyak sekali UMKM yang gulung tikar, tapi di saat yang sama juga jadi banyak UMKM baru bermunculan, karena mereka yang tadinya bekerja gitu ya, kantoran, mungkin karena pandemi, jadi dirumahkan, mulai mencoba untuk memulai UMKM. Biasanya jualan online atau jualan makanan ke tetangga-tetangga. Tapi angkanya itu selalu banyak yang gugur di tahun-tahun awal. Berikutnya. Nah, salah satu penyebab gugurnya UMKM atau berhentinya UMKM dari kegiatan usaha itu ialah manajemen keuangan dan pembukuan usaha yang berantakan. Di sini pasti banyak teman-teman yang udah ngalamin ya, apalagi yang masih melakukan pencatatan manual. Kalau pencatatan di buku itu, 1, melelahkan, terus 2, kalau misalnya transaksinya banyak, jadi ada banyak sekali yang harus dimasukkan gitu ya. Dan itu harus rajin setiap hari, dijumlahkan di akhir hari, besok mulai lagi, minggu depan mulai lagi. Dan ketika buku itu habis, harus tambah buku baru. Kenyataannya di lapangan juga, ketika kita melakukan riset, tim buku warung melakukan riset, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dari kegiatan usaha yang mempengaruhi hilangnya buku itu. Jadi 1, banyak buku yang hilang di warung-warung. 2, ketumpahan air itu juga lumayan sering terjadi. Ketumpahan air, lalu robek karena dimainkan oleh anak-anak atau oleh keselip di berbagai macam area di dalam tempat usaha itu sendiri. Nah, ini banyak sekali faktor fisik yang mempengaruhi juga pembukuan usaha jadi berantakan. Slide berikutnya. Nah, jadi selain pembukuan usaha itu berantakan gitu ya karena faktor lain, ada lagi yang lebih substansi, yaitu ketika pembukuan itu tidak dilakukan. Jadi banyak sekali, tidak sedikit, apalagi bagi mereka yang baru mulai ya, banyak sekali yang tidak tahu bagaimana cara memonitor kegiatan usaha dengan baik, bagaimana cara melakukan pembukuan yang baik dan benar. Nah, ini ada 3 contoh klasik yang sering kali kita temuin di lapangan. Yang pertama ialah banyak transaksi gitu ya per hari, tapi tidak dicatat dengan baik, sehingga di akhir hari jadi bingung. Ini mana uang masuk, mana uang keluar, dan jumlahnya berapa. Oke? Terus yang kedua, tiap hari banyak pelanggan datang. Tiap hari banyak pelanggan datang, belanja, dicatat. Tapi sebenarnya tidak pernah dicatat dengan baik sampai tidak tahu harga modal atau kos-kos yang muncul karena faktor lainnya. Jadi tidak pernah tahu berapa keuntungan bersih, baik per hari, per minggu, maupun per bulan. Nah, yang ketiga, ini yang juga lumayan klasik terjadi di Indonesia ya. Itu banyak sekali pelanggan utang. Pelanggan utang, tapi tidak dicatat, atau nggak enak nagih, atau kalau ditagih kabur. Nah, itu juga salah satu yang buat kita lumayan mengejutkan, karena ketika kita melakukan riset ke kota-kota di pinggiran Jabodetabek, itu mulai dari warung kelontong, toko fotokopi, per bulannya itu kehilangan antara 1-3 juta rupiah dari utang pelanggan yang tidak kembali. Berikutnya. Oke, jadi kita dari Buku Warung, kita menggunakan teknologi untuk membuat aplikasi gitu ya, yang bisa jalan di HP Android, untuk bisa membantu mengelola pembukuan usaha. Jadi nggak lagi kita mengandalkan buku fisik, cara-cara yang juga udah lumayan kuno, kita ingin memanfaatkan something yang lebih modern. Oke, berikutnya. Nah,
Jadi, boleh dibesarkan slide-nya. Jadi untuk usaha sendiri gitu ya, ada 3 yang sebenarnya kalau kita bisa lakukan dengan baik, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya di luar pemilihan barang, logistik, penentuan harga gitu ya. Ini something yang sifatnya lebih administratif. Yaitu pertama, kenyataannya ialah sekarang tantangannya ya, ketika melakukan pencatatan akuntansi secara manual itu, rata-rata 8 jam per minggu untuk dicatat semua pengeluaran, pemasukan, dan kredit. Ini berdasarkan riset kita yang kita lakukan selama berbulan-bulan. Terus kedua, pencatatan keuangan tidak rapli. Kadang-kadang dicatat setiap transaksi, kadang-kadang, oh nanti deh habis makan siang atau nanti habis makan malam, kita catat, kita rapel semua untuk 1 hari. Yang mana di akhir bulan itu biasanya sampai 12%. Itu lupa tercatat dari semua transaksi yang terjadi. Terus yang ketiga ialah tidak adanya kredibilitas. Nah ini karena tidak dicatat dengan baik, uang juga tidak jelas keluar masuknya. Jadi ketika harus melakukan restocking gitu ya untuk pembelian inventories, biasanya jadi menggunakan jalur kredit karena uangnya itu jalannya tidak fresh gitu ya, cash flow-nya tuh tidak lancar karena pencatatan tidak jelas. Berikutnya. Oke, nah ini kenyataan yang kita temukan di lapangan. Jadi ketika sebuah usaha itu melakukan pencatatan secara manual, banyak sekali area yang harus diisi setiap harinya ya. Kita bisa lihat di situ, mulai dari hari, tanggal, bulan, terus area untuk menuliskan pemasukan, dan itu ditulis detail gitu ya satu-satu, terus area untuk pemasukan pengeluaran, terus nama barangnya dan harganya berapa, terus setelah itu di akhir hari harus dilakukan lagi penghitungan manual, yang mana ini kemungkinan salahnya tuh biasa, apalagi kalau udah akhir hari udah capek gitu, udah pegel-pegel, biasanya suka salah kalau nggak pakai kalkulator. Yaitu pendapatan bersih, pemasukan dikurang pengeluaran, atau kadang-kadang malah rugi bersih. Dan itu harus ditulis lagi kalau ada nama pelanggannya. Harus lagi ditulis. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada 6 gitu, ada 6 keterangan yang harus dituliskan jika kita melakukan pencatatan secara manual setiap hari, setiap transaksi. Berikutnya. Nah, kalau di aplikasi Buku Warung sendiri, semua proses pencatatan itu cuma cukup waktu 10 detik maksimal per catatan. Jadi kalau dimasukkan semuanya secara detail gitu ya, bendanya apa, tanggal berapa, harganya berapa, harga modal berapa, siapa nama pelanggan, dibayar lunas atau enggak, itu maksimal cuma 10 detik per catatan. Jadi kalau ada, dan biasanya ini setelah rajin menggunakan, itu biasa turun, bisa sampai 3-5 detik aja sekali catat. Jadi waktu yang dihemat banyak sekali. Tadinya yang 8 jam gitu ya, per minggu melakukan pembukuan, setelah pakai aplikasi Buku Warung mungkin maksimal cuma 1-2 jam, kalau memang rajin. Oke, slide berikutnya. Nah, boleh dibesarkan? Nah, untuk apa sih lebihnya gitu ya, aplikasi Buku Warung? Pertama itu praktis. Jadi pencatatan transaksi langsung catat di tempat. Ini juga kita temukan ya, biasa kalau di warung atau di rumah makan gitu, ketika mau catat gitu ya di pembukuan, bukunya harus dicari dulu ada di mana, keselip di mana, itu sering banget terjadi. Sedangkan kalau di Buku Warung tuh semua ada di HP. Dan semua di sini pasti HP ditaruh dekat atau di kantongnya. Jadi kita bisa lihat semuanya ada di satu tempat. Jadi pencatatan transaksi keuangan itu praktis sekali ya, kalau kita lihat di sini aplikasinya. Tinggal tekan tombol tambah transaksi, nanti kita lihat yang lebih detail. Terus laporan keuangan juga otomatis, jadi bahkan nggak perlu dipencet-pencet lagi. Jadi selama semua kegiatan transaksi dicatat gitu ya, uang masuk, uang keluar, laporan keuangan itu otomatis langsung dibikin dari aplikasi Buku Warung. Dan kita bisa lihat jangka waktunya. Mau lihat laporan keuangan hari ini aja, atau kemarin aja, atau minggu lalu, bulan lalu, atau kita mau pilih nih dari tanggal 1 sampai 15. Nah, itu bisa dilihat otomatis, nggak perlu ditulis ulang. Dan itu bisa diunduh dan bisa dibagikan, atau teman-teman di sini yang lebih suka pakai Excel juga bisa diunduh dengan format Excel. Oke, berikutnya. Terus keuntungan lain ialah mudah. Jadi mudah sekali, di mana pencatatan utang pelanggan. Nah, ini juga bisa dicatat dengan sangat mudah, terutama kalau kita udah punya nomor HP-nya pelanggan. Jadi ketika catat utang, kita bisa masukkan nomor HP-nya, utangnya berapa, dan tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo juga bisa kita atur di aplikasi. Yang mana
nanti kalau tanggal jatuh temponya datang, dari aplikasi Buku Warung akan otomatis mengirimkan SMS atau WhatsApp pengingat ke pelanggan. Kalau utangnya udah jatuh tempo, silakan bayar. Nah, ini di aplikasi sendiri itu sangat membantu fitur untuk menagih utang. Berikutnya itu gratis. Jadi kita ada fitur pembayaran tadi ya. Banyak digunakan juga untuk menagih utang pelanggan atau membayar supplier, di mana pembayaran itu bisa dilakukan secara digital gratis, tanpa harus bayar biaya admin beda bank. Bisa dilakukan dari aplikasi Buku Warung. Nah, ini yang metode pembayaran yang sudah kita support ada Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, Permata, OVO, dan Dana, dan kedepannya akan lebih banyak lagi yang kita support. Berikutnya. Nah, ini juga faktor paling penting, aman. Jadi di aplikasi Buku Warung itu data tuh tidak akan pernah hilang. Jadi semua catatan yang sudah dimasukkan itu akan terikat ke nomor handphone yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya handphonenya hilang gitu ya, selama nomornya tidak hilang, itu catatan tidak akan kemana-mana. Terus juga cuma bisa diakses oleh pemilik akun. Terus satu lagi hebatnya kita bisa jalan tanpa koneksi internet. Dan untuk fitur pembayarannya udah ada PIN. Jadi kalau di tempat kerjanya ada staff atau ada anaknya gitu, nggak perlu takut untuk salah-salah pencet terus uangnya keluar gitu. Jadi sangat aman sekali. Oke, berikutnya. Nah, gimana sih cara mendaftar di aplikasi Buku Warung? Oke, kita bisa lihat. Jadi tinggal download aplikasi Buku Warung di Play Store, terus tekan tombol masuk, ya, masukkan nomor HP, nah nanti kode masuknya, OTP-nya akan dikirim melalui WhatsApp atau SMS. Tinggal masukkan OTP-nya, udah deh, terdaftar. Bisa langsung pakai, nggak pakai ribet. Oke? Berikutnya. Nah, nanti ketika sudah mendaftar, jangan lupa masukkan nama dan kategori usaha. Jadi, ke depannya, tergantung kategori usaha yang dipilih, nanti pengalaman pembukuannya akan menyesuaikan. Jadi, misalnya kategorinya, misalnya jualan pulsa. Nah, nanti fitur-fitur yang ditampilkan itu menyesuaikan dengan kebutuhan jualan pulsa. Atau online shop. Nanti fitur-fiturnya juga menyesuaikan dengan online shop. Itu ke depannya akan seperti itu. Jadi, dipilih aja nama dan kategori usahanya. Nah, setelah masuk, nanti akan ada petunjuk untuk bagaimana caranya membuat catatan pertama. Jadi kita menggunakan halaman-halaman penunjuk. Jadi akan sangat jelas dan mudah untuk dimengerti. Berikutnya. Nah, untuk catat transaksi sendiri, seperti apa? Bisa dilanjutkan? Oke, ini bisa di play nggak? Ini ada videonya. Oke, nggak bisa. Oke, jadi untuk pengguna Buku Warung itu tinggal tekan tambah transaksi. Tambah transaksi, lalu masukkan di area transaksi itu apakah satu ini penjualan atau pengeluaran. Jadi uang masuk atau uang keluar, terus jumlahnya berapa dan harga modalnya berapa. Oke, setelah itu bisa tombol simpan. Dan ini juga bisa tambahkan keterangan apakah uang masuk atau uang keluar ini sudah lunas atau belum lunas. Kalau belum lunas, dia akan dicatat sebagai hutang. Kalau lunas, akan dicatat sebagai transaksi cash yang sudah selesai. Dan ini juga bisa dimasukkan harga modal kalau kita memasukkan keterangan barang yang dijual. Berikutnya. Nah, jadi transaksi yang sudah dicatat tadi akan langsung otomatis muncul di halaman utama Buku Warung. Jadi kita bisa langsung pantau dari transaksi pertama, apakah kita untung atau rugi. Nah, ini biasanya kalau di buku, catatan di buku, itu belum ketahuan apakah hari ini untung atau rugi. Ketahuannya biasa setelah tutup buku gitu ya, kalau malam di jumlah baru kelihatan. Kalau di Buku Warung itu kita bisa lihat-lihat terus, oh setelah 10 transaksi masih rugi nih, masih harus kejar lagi. Nah, itu kita bisa pantau terus karena laporannya selalu menyesuaikan berdasarkan catatan transaksi terakhir yang dimasukkan. Oke, halaman berikutnya. Nah, untuk mencatat utang, seperti apa? Next. Lagi. Oke. Nah, mencatat utang sendiri, pasti di sini teman-teman banyak yang kebingungan gitu ya, apalagi kalau yang ngutang teman sendiri. Dan problem yang paling banyak kita temuin di lapangan ialah nggak enak nagih, karena nggak mau nagih ke teman sendiri. Nah, enaknya pakai aplikasi Buku Warung, kalau kita catat utangnya pakai aplikasi Buku Warung, yang menagih itu bukan pemilik usaha, tapi yang menagih dari Buku Warung. Jadi, pelanggan yang utang akan terima SMS atau WhatsApp dari akun Buku Warung mengingatkan, halo, Anda masih punya
pembayaran tersisa sebesar 50.000 di toko ABC. Mohon selesaikan pembayaran Anda karena sudah jatuh tempo. Nah, ini caranya gampang sekali, tinggal tekan tombol tambah hutang, lalu masukkan tipe utangnya, apakah pelanggan yang utang atau Anda sebagai pemilik usaha utang ke orang lain bisa ditambahkan, besarnya berapa, dan tanggal jatuh temponya juga bisa dimasukkan di situ. Lalu tinggal tekan simpan hutang piutang. Berikutnya. Nah, ini juga kita bisa lihat dari kalender. Jadi ketika memilih tanggal jatuh tempo, kita bisa lihat melalui kalender dan tanggal ini bisa kita ganti. Nah, fiturnya juga pengingat pembayaran itu nanti akan disertai link pembayaran. Jadi ketika kita menagih atau ketika sistem gitu ya menagih secara otomatis akan disertai link kalau misalnya pelanggannya lebih pilih mau bayar online gitu, nggak mau ketemu. Nah, itu otomatis akan ada di situ. Jadi dengan menggunakan fitur pembayaran ini juga bisa dapat bebas ongkos transfer antar bank. Oke, berikutnya. Nah, ini juga semua fitur yang biasa sangat populer ya di kalangan UMKM Indonesia. Jadi fitur-fitur ini yang tadinya banyak dilakukan secara fisik, kita masukkan semua secara digital di dalam aplikasi. Ya, fitur pertama itu untuk pantau stok produk. Nah, jadi pasti di sini juga banyak sekali teman-teman yang berjualan gitu ya, barang masuk, barang keluar itu susah dipantaunya, dicatatnya di tempat lain, terpisah sama pembukuan. Nah, itu di kita ada fiturnya yang sangat hebat sekali dan cukup lengkap, di mana bisa menambahkan harga modal, harga jual, jumlah stok, dan kalau stok menipis juga bisa diingatkan. Lagi-lagi seperti fungsinya seperti kalau di toko kita punya admin sendiri yang ngingetin gitu ya, Bang, Mbak, udah dikit nih stoknya. Nah, itu di kita bisa otomatis mengingatkan. Terus kita juga bisa jualan pulsa, PPOB, mungkin di sini teman-teman ada yang mau coba, bisa terus nota pembayaran yang biasanya kertas gitu ya, dicoret-coret. Di kita itu sifatnya udah digital, bisa dibagikan lewat WhatsApp untuk transaksi, atau bisa dicetak juga dengan Bluetooth printer. Pasti di sini banyak yang pakai Bluetooth printer, itu bisa dicetak nota pembayarannya. Dan ada fitur kartu nama digital, di mana kartu nama digital ini bisa dibagi-bagi lewat WhatsApp atau lewat Facebook ke teman-temannya untuk memperkenalkan usaha teman-teman semua di sini. Oke, berikutnya. Oke, jadi kalau dari buku warung sendiri, memang misi kita cuma satu. Kita tahu betul kalau pencatatan keuangan gitu ya, kegiatan pembukuan sesuatu yang butuh motivasi tinggi dan biasanya sulit. Banyak halangannya buat teman-teman pelaku UMKM, apalagi kalau masih mencatat di buku. Nah, kita bikin semuanya jadi modern, jadi mudah, praktis, aman, dan gratis. Semua bisa dilakukan dari aplikasi, handphone, Android, dicatat dengan mudah, laporan otomatis, bisa langsung dilihat, laba rugi per hari, per minggu, per bulan, dan semua fitur-fitur pendukung UMKM lainnya udah dapat ditemukan di dalam aplikasi buku warung. Nah, gitu deh ceritanya. Gimana pembukuan itu penting banget dan saat ini bisa dilakukan dengan mudah, nggak kayak zaman dulu. Baik, terima kasih Mario, luar biasa. Itu tadi makanya tadi di awal Mutia sempat bilang ya sebuah presentasi yang lumayan teknikal perihal pembukuan. Karena memang tadi di pikiran Mutia namanya pembukuan itu suatu hal yang ngejelimet begitu ya rasanya. Makanya ternyata sudah dikoreksi sama Mario. Pembukuan itu sebenarnya mudah, asal dimulai dulu aja. Baru akhirnya tadi sudah dijabarkan bagaimana in a way digitalisasi ya Mario ya membantu untuk seluruh aspek hidup termasuk pembukuan di warung-warung seperti ini. Nah, kalau sebelum kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Mario ya, ini mengingatkan lagi untuk teman-teman yang menonton di YouTube channel Shopee Indonesia, kemudian Pemprov DKI Jakarta dan juga Shopee Live, bisa langsung diketik saja di kolom komentar, nanti akan masuk dan bisa langsung mau ditanyakan ke Mario ya, pertanyaan seputar pentingnya pembukuan, teknis apapun itu perihal pembukuan yang ingin kalian tanyakan. Nah, Mario, diskusi sedikit kalau kita bicara yang sudah berjalan hingga saat ini. Berarti buku warung ini dari tahun kapan, Mario? Kita 2019 akhir ada di Indonesia. Baik, 2019 akhir sampai saat ini begitu ya, animonya seperti apa Mario? Maksudnya pastinya namanya digitalisasi baik itu apapun itu ya, karena tadi di sesi-sesi sebelumnya pun juga ada yang konsepnya sama, digitalisasi hal gitu ya. Kalau ini digitalisasi untuk pembukuan itu sendiri. Nah, tantangan-tantangannya saat awal itu seperti apa sih Mario? Dan dibandingkan ke sekarang ya di tahun 2021, animo masyarakat atau animo pelaku bisnis begitu sudah sebanyak apa begitu untuk mengunduh atau menggunakan buku warung?
Oke, animonya tinggi sekali ya. Sejak kita launching di akhir 2019 sampai hari ini itu sudah ada 6,5 juta UMKM terdaftar Wow. di Buku Warung dari 750 kecamatan yang beda di Indonesia. Nah, Hmm. tapi tantangan utamanya tetap sama, motivasi. Jadi seberapa sih para pelaku usaha ini pengen bisnisnya maju gitu ya. Karena kan ketika kita melakukan pembukuan tuh harus datang nih semangatnya dari diri sendiri. Saya mau usaha saya rapih, saya mau akhir bulan saya tahu untung saya berapa. Nah ini kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya yang baru mulai dan coba-coba. Kadang-kadang motivasinya tinggi di awal, 2 minggu pertama, Yes. masuk minggu ketiga, udah mulai lesu, bulan kedua mulai berantakan ketika dia males. Akhirnya masuk bulan ketiga, kalau dari data kita yang kita monitor, Mhm. ketika dia tidak melakukan pencatatan selama 1 bulan penuh, di bulan berikutnya dia akan kewalahan. Karena dia tidak tahu jumlah stoknya, dia tidak tahu apakah dia untung atau rugi, dan biasanya ini motivasinya benar-benar mempengaruhi sampai dia stop melakukan kegiatan usaha dan kembali ke apapun kerjaan sebelumnya. Jadi Hmm. memang motivasi tinggi itu sangat dibutuhkan untuk ingin memiliki usaha yang baik. Tentu aja ya, sebagai pemilik usaha pasti passion dan jiwanya kan harus harus Betul. membakar gitu. Ya. Betul, betul. Apalagi mengetahui namanya usaha sendiri begitu ya. Jadi tahu rahasia dapurnya seperti apa yang dikorbankan begitu ya. Jadi kalau malas-malasan rasanya nggak apik sekali. Right. Tadi sempat Mario bahas ya bahwa ada juga begitu kasus-kasusnya bahwa konsistensi begitu dalam melakukan pembukuan itu juga jadi salah satu tantangan. Kebetulan nih karena sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan ya Mario ya, ini kita coba kulik satu-satu sambil kita diskusi ya. Ini kebetulan ada yang berkorelasi dari Azahra 221. Ada nggak sih fitur reminder dari buku warung yang bisa bikin kita tambah rajin untuk nyatet terus? Karena kebanyakan orang suka di awal semangat, di akhir jadi malas. Ada fitur remindernya sedikit nggak Mario? Oke, jadi kita tahu banget nih kebutuhan kayak yang ditanya sama Azara ya. Jadi kita ada 2 reminder. Satu yang otomatis dari kita, yang mana setiap hari kita akan ingatkan, Hai Mutia, kemarin bisnis kamu untung Rp5.000. Hmm, Ayo hmm. hari ini jangan lupa catat lagi. Itu ada otomatis dari kita. Tapi Hmm. untuk mereka yang perlu motivasi lebih, itu ada menunya untuk mereka bikin reminder harian. Jadi Hmm. mereka bisa bikin reminder, mereka pilih nih, mereka mau di-remind apa? Catat utang pelanggan, atau catat pembayaran transaksi, dan jam berapa setiap harinya. Itu bisa di-set. Wow, Dan itu bisa buat di-set mereka sendiri yang, ya berarti? betul, dan kalau dari Hmm. data kita, mereka yang nge-set reminder sendiri, Hmm. itu bisnisnya jauh lebih stabil gitu, dibandingkan sama mereka yang misalnya nge-set. Ya, menarik Baik. memang. Ada pengaruhnya yang jelas ya konsistensi, apalagi namanya pembukuan kalau memang ada laba begitu, apalagi kalau misalnya ada rugi, tentunya tidak akan tertranslasi dengan baik kalau pembukuannya juga anggot-anggotan gitu ya, males-malesan. Right. Kalau tadi kita bahas fitur reminder menarik sekali begitu ya. Ini ada 2 reminder begitu dari Buku Warung. Nah, tools apa lagi sih kira-kira Mario yang dimiliki oleh Buku Warung sebagai aplikasi sendiri yang harus dimaksimalkan begitu untuk UMKM? Kalau misalnya harus diprioritaskan, apa sih tools-tools yang memang jadi let's say pembeda Buku Warung punya punya tools yang harus dimaksimalkan apa saja? Oke, ada 2. Satu itu untuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan buku warung kan bisa diunduh secara PDF atau Excel ya. Nah ini banyak sekali pengguna buku warung di kota-kota lain yang menggunakan format laporan keuangannya buku warung untuk mengajukan pinjaman ke bank. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau catatannya rapih gitu ya, kan ketika Yes. kebutuhan misalnya mau mengajukan pinjaman atau apa, itu kemungkinan diterima jauh lebih besar. Jadi semakin rajin melakukan pencatatan, itu otomatis laporan keuangannya itu terisi sendiri. Jadi bahkan nggak perlu bikin ulang laporannya, dan itu tinggal diunduh. Nah bisa diunduh bulan apa atau tahun ini. Nah, ada juga pengguna kita yang udah Wow. mencatatkan lebih dari 10.000 transaksi, Mhm. dia unduh laporan keuangannya terus dipakai untuk pertanggungjawaban koperasi. Jadi itu Wow. sangat dipakai sekali pertama. Dan kedua itu fitur pembayaran digital kita. Jadi Mhm. fitur pembayaran digital kita dibuat untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Pasti di sini kan banyak yang pelanggannya ogah gitu ya, kalau apalagi kalau yang belum berjualan di Shopee atau di tempat lain gitu ya, yang mudah, yang berjualannya masih manual, banyak yang pelanggan yang nanya, punya rekening bank ini nggak supaya nggak kena ongkos gitu. Mhm. Nah kalau di kita, pembayaran kita bisa nggak kena ongkos transfer. Tinggal dicoba aja karena metode pembayarannya ada banyak sekali. Hmm, hmm, hmm. Right. Ini Ya, itu bisa kalau kita sangat menghemat ya untuk UMKM.
Betul, betul. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kelas balik ke belakang, sebenarnya namanya pembukuan itu kan cukup hal yang sebenarnya cukup konvensional tadinya ya, tradisional begitu. Biasanya tadi di presentasi Mario pun juga dilihat awal-awalnya sih saat baru berdiri begitu, benar-benar di buku tulis ya Mario. Bahkan nggak di ada garis dan sebagainya, tabel itu pun juga tidak ada, benar-benar manual. Nah ini kalau lihat kelas balik ke belakang nih, karena memang pertanyaan dari audiens, dari Sheila nih, boleh diceritain nggak sih latar belakang didirikannya Buku Warung tuh apa sih? Sangat solutif banget sih untuk kita para UMKM karena banyak banget bocornya. Latar belakangnya apa Mario saat itu? Jadi kita tuh tahun 2019 awal, saya dan beberapa teman itu kita iseng, kita main ke daerah Depok gitu ya, ke daerah Margonda di Depok, ke daerah sekitar UI, karena kita beberapa alumni UI. Kita main ke daerah Yap. kosan kita dulu gitu kan, Mhm. ngobrol-ngobrol sama pemilik usaha, karena kita lagi ada waktu luang, mau bikin something nih yang bisa impact gitu ya ke pelaku usaha di Indonesia. Kita ngobrol banyak. Sebenarnya yang kita gali, ide pertamanya tuh bukan pembukuan, tapi tiap kali kita datang ke warung kelontong, warung fotokopi, warteg, laundry, ada satu hal yang selalu sama yang kita lihat di dekat meja kasir. Itu ada kertas atau buku yang dipaku. Dan selalu kita penasaran, itu apa sih Bu? Gitu. Itu apa sih? Oh ini catatan utang. Yang paling bikin kita kaget ialah ada yang pakai catatan utang, ada yang pakai catatan transaksi. Yang paling bikin kita kaget itu dari sekitar 200 ya usaha yang kita datang. Nggak ada satupun yang formatnya sama. Ada yang tulis angkanya doang, 500, 700, 300, 400. Ada yang tulis angka sama nama. Dan ujung-ujungnya saya tanya, ini mana pengeluaran, mana pemasukan? Oh, kalau saya ingat ya, ini yang kiri pemasukan kalau nggak salah. Gitu. Ini apa Pak? Ini utang atau pengeluaran? Ini kayaknya utang deh. Utangnya siapa Pak? Saya juga nggak tahu utangnya siapa. Gitu. Angka doang ya. Jadi benar. Jadi kita kaget ya, kita kaget seperti itu. Akhirnya riset kita kecilin lagi skopnya tentang utang nih. Ini catatan utang gimana sih Pak? Banyak nggak utang? Oh banyak. Dan kenyataannya betul. 1-3 juta rupiah tuh hilang dari warung-warung kelontong. Yang lebih gila lagi, makin deket sama kampus, ya, utang yang hilang tuh makin besar. Tukang fotokopi itu utang hilang per bulan 10 juta. Itu Wow. Kecil-kecil dan banyak itu soalnya biasanya ya namanya 10, fotokopi ya. iya, banyak skripsi 10 jilid di fotokopi. Terus pulang kampung dan nggak balik lagi. Nah, itu banyak. Nah, jadi kita lihat nih, oh ternyata emang kebutuhannya real gitu ya, dan kita coba validasi di kota-kota lain, termasuk di Jakarta. Bahkan di daerah-daerah seperti SCBD gitu ya. Problemnya sama, warung-warung itu diutangin rokok itu sampai 1 juta, 3 juta gitu. Warung kecil kali ya. Oke, jadi latar belakangnya sebenarnya dari situ ya karena dekat juga begitu ya dengan keseharian dan tadi cerita di kampus sendiri begitu kejadian banyak sekali. Right. Kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Chance_staff, Mas di Buku Warung apa ada sedia supplier juga? Nah ini mungkin Mario lebih mengerti pertanyaannya. Maksudnya apa tuh Mario supplier? Ya, menarik. Ini Chance bukan orang pertama nih yang tanya. Oh ya. Jadi banyak sekali ya warung-warung yang udah manja menggunakan buku warung yang sekarang kalau bisa disuplai juga deh gitu ya barangnya. Pakai aja aplikasinya. Ini something yang juga lagi kita gali gitu ya. Apakah kita bisa membantu untuk menghubungkan para pelaku usaha sama supplier? Kalau memang kebutuhannya ada dan besar, tidak menutup kemungkinan kita akan mulai gitu. Tapi kalau misalnya siapa tadi Chance itu benar-benar tertarik, mungkin bisa coba ngobrol sama mimin Instagram kita gitu. Kasih tahu kebutuhannya apa, nanti pasti ditanggapin kok. Nice. Lumayan responsif berarti ya Instagramnya ya. Kalau ada apa-apa, oke. Kalau ada apa-apa nih bisa ditanya nih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan burning questions nih yang mungkin nggak sempat dijawab di sesi ini bisa langsung tanya ke Mimin di Instagram, right? Selanjutnya dari Tito Tibakso. Kalau Buku Warung ini bisa disambungkan ke marketplace atau enggak ya? Oke, kita belum bisa disambungkan ke marketplace ya untuk supaya laporan jadi satu. Tapi itu something yang memang banyak sekali yang request. Tapi saat ini kapabilitasnya belum ada. Tapi untuk misalnya mau dipakai untuk berjualan online gitu ya, seperti e-commerce, dari Buku Warung itu juga ada aplikasi kembaran yang namanya Tokoko. Nah itu bisa dipakai untuk berjualan online tapi sangat minimal sekali ya untuk yang lebih tradisional. Itu bisa dicoba. Tapi untuk sambungan ke marketplace sendiri saat ini belum terjadi. Tapi ini something yang juga memang banyak kita terima requestnya.
Oke. Nah, kalau yang ini juga menarik dari Canaya. Kalau berhutangnya uang cash, apakah bisa pakai fitur auto tagih itu juga? Bisa. 80% dari pengguna buku warung yang pakai catatan utang itu dari utang cash. Jadi ketika melakukan penagihan gitu ya, pakai fitur tagih, itu memang dikirim link pembayaran gitu. Tapi itu tidak harus digunakan. Jadi bisa juga dia datang, bayar cash. Nah, nanti dari sisi penjual, dari sisi pemakai buku warung, itu bisa ada tombol tulisannya lunaskan gitu. Lunas ya, ketika di tap, Ya. ditekan lunas, itu otomatis akan lunas. Jadi catatannya akan balance habis itu. Utangnya Hmm. terhitung terbayar. Nah, itu bisa, dan paling banyak memang kasus utang tuh di Indonesia tuh bayarannya cash dan nyicil. Jadi kita juga bisa tuh bayarnya nggak langsung sekali lunas gitu ya, Iya. kecil-kecil gitu. Kita bisa. Di buku warung sendiri ada fiturnya juga nggak sih Mario? Kalau yang sifatnya cicilan begitu ya? Baik itu dari pembayaran. Kembali ke itu ya, kembali ke penjualnya ya. Kalau penjual yang kasih cicilan gitu ke pelanggannya bisa. Hmm. Jadi tinggal disesuaikan begitu ya. Memang bayarnya rencananya Betul. cicil atau tidak begitu ya? Right. Ini kalau Bisa, melihat ya. melihat secara personal sendiri, kan tadi juga ada yang bertanya Mario, sebenarnya kalau mungkin tidak punya saat ini, tidak sebagai pelaku usaha begitu ya, tidak memiliki UMKM, bisa digunakan secara personal nggak sih buku warung ini? Karena kan lagi-lagi pembukuan begitu ya. Pakai sendiri ya. Saya pribadi, ya. Jadi Anda kalau ada Saya pribadi keluhan pakai begitu untuk ya, sebagai head of product Anda membetulkan sendiri aplikasinya ya. saya sendiri pakai buku warung untuk pantau pengeluaran ya. Hmm. Pengeluaran saya, terus pemasukan. Terus kan kalau di buku warung kita bisa bikin lebih dari satu buku. Jadi mungkin kalau teman-teman di Oke. sini punya lebih dari satu usaha tuh bisa dipakai. Oh, Jadi kalau saya nice. pribadi saya bikin tuh buku yang saya sharing sama istri gitu ya. Mhm, Terus ada mhm. yang buku saya pribadi gitu ya untuk Personal. pengeluaran seputar hobi. Benar, personal. Nah, itu terus ada buku bulanan juga gitu ya untuk Mhm. bayar bulanan seperti listrik, air, seperti itu. Nah, itu bisa tuh dibikin penggunaan personal, dan lumayan banyak kok yang pakai buku warung untuk kebutuhan personal. Yang Mhm. mana biasanya ya startnya dari itu. Lalu iseng-iseng bikin bisnis biasanya. Setelah tahu, oh ini gampang ya. Ternyata Masa? kalau kita Oh, rajin, menarik. iya. Kalau kita rajin gitu ya, lihat-lihat. Soalnya kan kalau penggunaan personal biasanya ketika tulis pemasukan kan cuma sebulan sekali kan dari gaji. Heeh. Sedangkan pengeluarannya mungkin sehari bisa 3-4 kali gitu. Betul. Nah, kita pernah ngobrol-ngobrol sama Ilsa, terus dia bilang, Pak, saya sampai mau jualan pulsa, Pak. Soalnya masa hijaunya cuma sekali sebulan gitu. Sisanya merah semua gitu. Saya mau nih hijaunya lebih banyak gitu. Nah, ini hal-hal yang kayak gini kelihatan kalau itu tadi ya, kita bisa lihat langsung di aplikasi. Kalau misalnya di buku tulis, itu tadi cerita Mario sendiri, ini yang mana yang utang, yang mana yang udah dibayar nih Pak, pengeluaran yang mana begitu. Itu kan nggak bisa di tracking begitu ya. Nah, ini karena udah pakai aplikasi, jadi Ya, sangat mudah sebenarnya kalau misalnya tadi Mario gambarkan yang hijau yang mana. Jadi user interface-nya juga cukup mudah, apalagi untuk yang menurut saya pribadi, untuk seperti yang saya ini begitu ya, beginner begitu untuk urusan manajemen keuangan. Nah, kalau misalnya secara general sendiri untuk baik itu pelaku UMKM, pelaku usaha ataupun individual, sebenarnya mulai dari mana sih baiknya Mario, ini kalau kita tarik eagle eye-nya gitu ya, dari garis besar, mulai manajemen keuangan itu baiknya dari mana sih kalau memang gak tahu sama sekali harus mulai dari mana? oke. Nah, ini pertanyaan jebakan nih selalu nih. Jawabannya ialah mulai dari sekarang. Karena kalau kita tentuin, mulainya awal bulan depan deh. Ntar deh, sampai bulan depan, nggak dulu gitu. Atau nggak mulainya tiap akhir bulan deh. Nggak, itu nggak bakal jalan. Mulai dari sekarang. Download aplikasi buku warung, langsung tulis transaksi masuk harinya apa, transaksi keluar harinya apa. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk kemarin gitu ya. Nanti setelah dirasakan manfaatnya, biasanya pengguna kita mulai mencatatkan yang belakang-belakang. Atau secara manual dipindahin dari bukunya, oh kemarin. Karena kita bisa juga masukin untuk tanggal kemarin. Jadi jangan pernah tunggu momentum untuk mulai, ya. Selalu mulai dari sekarang, download aplikasinya, catat saat ini juga. Karena biasanya setelah kelihatan laporannya ya. Jadi setelah menuliskan 2-3 transaksi gitu ya, ada yang keluar, ada yang masuk, kan bisa langsung kelihatan laporannya, apakah untung atau rugi. Dari situ pasti teman-teman langsung tahu, oh ternyata untung rugi itu nggak nunggu momentum ya. Untung rugi itu ya terjadi saat ini juga gitu.
Nice. Kemudian what's next sebenarnya Mario, karena kita udah akan mencapai ke konklusi nih dari pembicaraan kita. What's next for Buku Warung, apalagi lagi pandemi begini begitu ya. Apakah ada fitur yang semakin mempermudah baik individu maupun pelaku usaha, dan juga ke depannya ini mungkin rencana jangka menengahnya atau nanti jangka panjangnya ada apa lagi nih, gebrakan baru apa lagi dari Buku Warung? Oke, jadi ketika pandemi seperti ini, kita dari Buku Warung kita banyak sekali mendapatkan permintaan, terutama dari teman-teman komunitas. Jackpreneur sebenarnya salah satunya. Ada juga komunitas-komunitas lain di kota-kota lain yang minta pendampingan, pembukuan. Itu kita open banget untuk melakukan. Itu juga something yang kita fokus gitu ya, untuk kita sama-sama membangun UMKM Indonesia. Kita juga punya Facebook group namanya Juragan Bisnis Indonesia, nanti bisa dicari untuk bergabung di komunitas kita. Nanti kita bisa atur untuk melakukan pelatihan gitu ya, secara individual ataupun kelompok. Terus untuk dari aplikasinya sendiri, banyak sekali ya, tadi juga dari sesi ini, banyak sekali permintaan seputar fitur-fitur yang berhubungan sama kegiatan usaha di Indonesia. Ada yang minta fitur supplier, ada yang minta fitur apapun yang berhubungan sama keuangan gitu, akses ke fasilitas-fasilitas keuangan, terus juga fitur-fitur seputar pencatatan stok untuk bukti bayar kita, nota kita juga bisa digunakan sebagai invoice. Itu bisa dibilang kita tuh inovasinya tuh nggak pernah berhenti. Jadi tiap bulan kita selalu mengeluarkan sesuatu yang baru yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelanggan kita. Tapi juga tadi juga saya bilang ya di poin pertama, kalau fokus kita juga kita mau membesarkan komunitas UMKM di Indonesia. Right. Sebenarnya jangka panjang itu lumayan ini ya, visioner sekali begitu, apalagi untuk Indonesia yang memang sudah menuju semua apa-apa digitalisasi begitu ya Mario. Jadi memang sudah timely sekali untuk apalagi untuk urusan warung-warung kecil, warung-warung tradisional atau konvensional untuk bisa dibantu begitu ya, akselerasi untuk digitalisasinya. Thank you so much Mario Nicholas, Head of Product dari Buku Warung, a very insightful conversation. Tadi kita udah ngobrolin perihal pembukuan yang tadi di menit pertama kita ngobrol, aduh pembukuan itu bukan hal yang teknikal ya. Ternyata sangat mudah sekali dibuat dan dibantu oleh Buku Warung. Thank you so much sekali lagi Mario, dan terima kasih untuk sobat-sobat Jackpreneur Fest yang masih mengikuti sampai sesi terakhir ini, sesi perihal bagaimana pentingnya pembukuan untuk UMKM, untuk kalian para pelaku usaha. Semoga semua sesi yang udah berakhir saat ini begitu ya, ada 4, mulai dari urusan digitalisasi warung-warung ataupun UMKM, sampai ke urusan UMKM yang ternyata ada pangsanya dan juga ada kesempatannya untuk bisa ekspor begitu ya ke pasar di luar Indonesia, sampai ke packaging dan branding. Sampai saat ini tadi terakhir kita berbicara perihal pembukuan yang sangat penting, bukan cuma untuk para pelaku usaha dan juga para individu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Jackpreneur Fest 2021. Semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan sobat Jackpreneur Fest. Semoga semakin maju bisnisnya, semakin besar, dan juga turut membantu roda perekonomian Indonesia. Jangan khawatir karena Jackpreneur Fest 2021 tidak berhenti sampai di sini saja, karena mulai kemarin hingga 30 Juni 2021 sedang berlangsung pasar Jackpreneur di Shopee, dan ada diskon 80% dan gratis ongkir. Jangan sampai ketinggalan promonya dan tetap aman belanja dari rumah ya, lagi pandemi seperti ini. Dengan berbelanja produk UMKM di pasar Jackpreneur, kalian juga sudah menjadi bagian untuk membangkitkan pasar perekonomian nasional. Dan merespon kondisi dan juga situasi COVID-19 yang semakin meningkat, demi kenyamanan dan keamanan kita bersama, rangkaian malam apresiasi Jackpreneur Fest 2021 akan ditunda sampai situasi akan membaik. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan secara berkala, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Jangan menyerah dan juga jangan lengah. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa akses Jackpreneur Fest di website www.jackpreneurfest.com dan Instagram @jackpreneurfest. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-494. Semoga kota Jakarta semakin kuat karena warganya juga makin kuat dan bisa menggerakkan roda ekonomi dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Dan kita akan kembali lagi di sesi-sesi selanjutnya masih di Jackpreneur Fest 2021 #Jakarta Bangkit. Nah, karena lagi HUT DKI Jakarta ini karena saya sudah pakai pakaian encim nih dan juga saya none Jakarta juga, jadi saya menutupnya dengan pantun. Walaupun pantunnya nyontek juga. Buah tomat
buah mengkudu dibelah dua, diisi keju. Cakep, mana cakep? Selamat ulang tahun Jakartaku, semakin jaya dan semakin maju. Saya Mutia Septiani, pamit undur diri, maju terus UMKM Indonesia. Bye.